Shalom Bapak Ibu Saudara semua, saya bersyukur dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Kali ini saya rindu share sesuatu tentang makna sejati dari mengasihi Tuhan. Kata kasih mungkin bukanlah hal yang asing buat kita. Kita sering berbicara bahkan mendengarkan tentang kasih. Bahkan Alkitab sendiri menjelaskan kasih dengan begitu indah di 1 Korintus 13. Dan kali ini mari kita buka di Yohanes 14 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah makna sejati dari mengasihi Tuhan yang pertama, yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Kita tidak bisa hidup semaunya dan sesuka kita, dan kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, karena tidak demikian adanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sama seperti ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu. Ketika kita mengasihi mereka, ketika kita mengikuti mereka, itu berarti kita sedang mengasihi mereka. Sebagaimana juga di dalam perjanjian lama, ketika kitab Kejadian dimulai, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Tuhan memberikan hal itu? Karena dengan demikianlah Tuhan dapat melihat apakah Adam dan Hawa pada saat itu benar-benar mengasihi Tuhan. Tanpa perintah, kasih manusia kepada Tuhan itu tidak bisa terbuktikan atau terlihat. Oleh sebab itu, Tuhan berkata bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan segala perintahnya. Dan yang kedua, mari kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah makna sejati dari mengasihi Tuhan yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sebagaimana kita tidak mungkin memberikan hal yang buruk pada diri kita pasti selalu mau memberikan yang terbaik. Demikian juga Tuhan mau kita mengasihi orang lain secara demikian. Karena itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci sesama kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita perlu juga mengampuni sesama kita ketika mereka melakukan kesalahan. Sebagaimana Yesus lakukan ketika di kayu salib. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dilakukan Yesus pada saat di kayu salib. Bukan dalam keadaan enak atau bukan dalam keadaan baik-baik saja, tapi di dalam keadaan yang tidak baik. Inilah yang Tuhan mau, kita mengasihi di dalam keadaan tidak baik. Ketika orang menyakiti kita, atau ketika orang berkhianat kepada kita, ketika orang ngomongin kita, bagaimana sikap kita? Kita tidak bisa bilang bahwa aku cuma mengasihi Tuhan aja, aku berdoa, aku beribadah, dan kita membenci saudara kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang gak kelihatan tanpa mengasihi manusia yang kelihatan, saudara kita yang kelihatan? Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Karena mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Dan ayat lain meneguhkan hal ini. Mari kita buka di Matius 25 ayat 44 sampai dengan 45. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi apa yang kita tidak lakukan buat orang-orang ini, kita sedang tidak melakukannya buat Tuhan. Ketika kita melihat orang lapar, haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, Tuhan berpihak kepada mereka. Dan Tuhan mau kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga melakukan sesuatu kepada mereka. Karena Tuhan sendiri menyamakan dirinya dengan orang-orang seperti ini. Inilah menarik, inilah bukti sebuah penegasan Tuhan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama kita. Apa yang kita tidak lakukan untuk sesama kita tidak lakukan untuk Tuhan. Jadi dua hal ini, mengasihi Tuhan yang sejatinya adalah
Yang pertama, menuruti segala perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Mari kita hidupi sehingga dunia melihat Yesus Kristus yang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.